Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Torang ke Podcast. Hari ini Torang akan bercerita santai. Torang akan bawa tema mengenai wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dari sudut pandang kepolisian. Betul, dan hari ini kita kedatangan narasumber spesial, seorang anggota Polres Ternate, Bapak Edo. Terima kasih banyak Pak Edo sudah menyempatkan hadir bersama kami. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai dengan perkenalan dari Bapak Edo tersendiri. Oke, baik. Terima kasih adik-adikku sekalian. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, saya memperkenalkan diri. Saya Ido, alias Ido Imran Pabanyo. Nama lengkap saya, umur saya 33 tahun. Dan saya berdinas di Polres Ternate. Setelah saya sudah berkeluarga, anak buah. Alamat saya di Kelurahan Tugu Dagimoy, Blok A nomor 4. Demikian. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalan singkat dari Bapak Edo. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke obrolan. Oke, baik Pak. Sebagai anggota kepolisian nih, bagaimana Bapak melihat hubungan antara tugas polisi dengan upaya menjaga ketahanan nasional secara umum, Pak? Oke, baik. Tentunya kami sebagai anggota kepolisian secara pribadi untuk menjaga Kamtibmas yang ada di Balai Hukum Kota Ternate ini, kami berupaya untuk selalu menjaga, dalam arti kita selalu melaksanakan patroli atau melaksanakan tugas-tugas sesuai fungsi yang ada di kepolisian, mulai dari Bami Kamtibmas, kemudian penegakan hukum, kemudian ada dari Satuan Sabara melaksanakan patroli ideologis, serta sambangi warga masyarakat, melakukan sosialisasi atau polmas yang disebut pengungsian masyarakat. Lanjut yang kedua, Ternyata peran polisi dalam menjaga keamanan harian masyarakat itu termasuk fondasi ketahanan nasional juga. Terus, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, penting informasi dan untuk mencegah potensi gangguan keamanan. Gimana? Oke, baik. Jadi tentunya informasi yang diperoleh oleh petugas dari lapangan itu sangat penting, di mana petugas lapangan mencari atau mengumpulkan informasi terkait adanya gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah Kota Ternate ini, guna kita kumpulkan keterangan itu atau informasi tersebut, kemudian kita melansir atau kita tidak lanjuti melansir dengan upaya seperti yang saya bilang tadi, melaksanakan kegiatan meminimalisir gangguan Kamtibmas yang ada di Kota Ternate, seperti peran dari Bami Kamtibmas tadi, kemudian dari Satuan Binmas melaksanakan sosialisasi atau informas kepada warga masyarakat Kota Ternate. Demikian. jadi berdasarkan jawaban Bapak itu dari koordinasi laporan masyarakat dan kepekaan petugas di lapangan itu memang sangat menentukan situasi tetap kondusif gitu Pak. Ya, Oke. Lanjut ke pertanyaan berikut Pak. Bapak sendiri nih sebagai anggota kepolisian, bagaimana menerapkan wawasan kebangsaan dalam menjalankan tugas? Misalnya dalam bersikap, mengambil keputusan atau menghadapi masyarakat gitu Pak. oke. Tentunya saya sebagai anggota kepolisian secara pribadi, tetap kami sebagai anggota kepolisian berpedoman kepada Tribrata dan Tata Prasetya tentunya. Dan kami juga sebagai anggota kepolisian wajib menanamkan nilai-nilai Pancasila, undang-undang, dengan pada undang-undang. Dan kami juga sebagai anggota kepolisian, saya secara pribadi wajib bersikap jujur, kemudian adil, tidak memihak kepada kepentingan pribadi, perorangan ataupun golongan atau kelompok, bersikap netral. Nah, yang kita harus kedepankan adalah kepentingan umum, seperti itu. Karena di kepolisian ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tugas kepolisian memelihara Kamtibmas, terus sebagai penegak hukum, kemudian
sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Maka daripada itu kami sebagai anggota kepolisian selalu mengutamakan sikap yang adil atau jujur. Kemudian kita sebagai anggota kepolisian juga harus bersih dalam pelayanan, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Demikian. Saya suka bagian yang Bapak sampaikan tadi soal profesionalitas dan neutralitas. Karena itu memiliki dengan wawasan kebangsaan dan kebangsaan. Kita melayani keluarga tanpa membeda-bedakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau melihat kondisi sekarang, Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi polisi dalam menjaga keamanan dan nilai kebangsaan? Termasuk apa tantangan terbesar yang dihadapi polisi dalam menjaga keamanan dan nilai kebangsaan, termasuk tantangan baru di era digital? Oke, kita ketahui bahwa saat ini bahwa sekarang kan zamannya media sosial, ya kan, segala sesuatu sedikit-sedikit secara umum orang ini selalu melihat di media sosial, kayak seperti berita-berita hoax, toh. Tentunya masyarakat atau kita semua harus melihat itu, toh, menyaring berita-berita tersebut, jangan sampai kita terpancing akan hal-hal tersebut hingga memecah belah kesatuan dan ketegangannya kesatuan NKRI, toh. Nah, terus tentunya kami sebagai anggota kepolisian selalu memberikan sosialisasi baik melalui media sosial, toh, ada akun-akun kepolisian, toh, seperti yang ada di sekalian ketahui, toh. Jadi maka daripada itu mohon dibantu juga ada di rekan-rekan sekalian, toh, untuk selalu mensosialisasikan kepada warga masyarakat, toh, mana yang baik terkait dengan media sosial tersebut, cara penggunaannya, toh, penggunaan dari media sosial itu seperti apa, toh, jangan sampai karena kebanyakan begini, karena media sosial itu sekarang kan zamannya canggih, orang jual motor atau jual beli, toh, di situ tuh banyak yang memanfaatkan dari pihak luar. Contohnya begini, ada kasus segitiga istilahnya Anda sebagai pembeli, saya sebagai penjual, kemudian dia ini yang memanfaatkan, toh, istilahnya penipuan, segitiga penipuan tuh. Nah, banyak sekali yang terjadi dimanfaatkan melalui media sosial tersebut, dan kerugian yang dialami korban juga sangat cukup banyak, toh. Demikian. Jadi saya sangat setuju sekali dengan opini dari Bapak, yang dimana informasi di media sosial itu sekarang bisa cepat sekali menjadi pemicu kesalahpahaman. Dan tadi Bapak jelaskan bahwa polisi itu bukan cuma menjaga sisi di lapangan, melainkan dia harus memahami dinamika informasi yang berkembang. Oke, sebelum kita tutup, apa pesan Bapak untuk anak muda agar tetap punya semangat kebangsaan dan bisa berkontribusi menjaga keamanan di lingkungan masing-masing? Oke, baik. Pesan saya kepada adik sekalian bahwa kita atau rekan-rekan sekalian yang masih jiwanya masih muda, yang masih semangat, toh, semangat belajar, semangat mencari ke depannya seperti apa, atau mencari masa depannya seperti apa. Maka daripada itu saya tekankan kepada dari sekalian untuk tetap semangat belajar, kemudian bantu kita atau kami dari pihak kepolisian, toh, untuk selalu menjaga Kamtibmas di warga masyarakat. Lakukan sosialisasi juga, toh, kepada warga masyarakat mana yang baik, mana yang benar, serta untuk penggunaan media sosial tadi, toh. Apabila ada informasi yang masuk dari media sosial, kita cari tahu dulu sumbernya dari mana, toh, infonya dari mana. Kita saring dulu,
baru kita bisa melakukan telaah. Toh? Demikian. Terima kasih banyak Pak Edo atas waktu dan penjelasannya. Banyak sekali wawasan baru yang kita dapat hari ini. Dan semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Mungkin segitu saja kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.